Trading forex itu sebenarnya berisiko pada saat kita punya pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah inilah yang membuat akhirnya kita trading itu menjadi sulit banget untuk bisa profit. Profit sih bisa, tapi menjadi konsisten itu menjadi sulit. Kunci dari trading itu bukan profit sebenarnya. Bisa nggak konsisten? Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di Klinik Forex Series Aswit. Kita akan coba bahas kapan berhenti trading Forex. Bapak dan Ibu semuanya, acara ini disponsori oleh DDMax. Oke, sebelumnya kita disclaimer dulu. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Aswin dan Imperium Strategi di grup Telegram, WhatsApp, yuk Bapak dan Ibu jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Ya kalau kita ngomong trading forex ini paling seru ya karena ini adalah salah satu instrumen keuangan yang tahan di segala cuaca. Kalau saham kan kalau harganya naik kita boleh buy, tapi kalau turun ya kita mau ngapain lagi gitu ya. Kalau dia lebih turun lagi ya kita beli lagi. Tapi forex ini bukan hanya beli, jual juga bisa. Bapak dan Ibu semuanya yang kita perlu ketahui instrumen keuangan ini kalau kita bicara masalah forex itu adalah dua mata uang. Sehingga kalau yang satu yang menguat, yang satunya pasti melemah. Jadi sebenarnya yang dibeli adalah surat kontrak buy dan membeli surat kontrak sell. Itu juga udah pernah saya bahas di channel YouTube Imperium Strategi TV. Nah, permasalahannya adalah yang karena mudahnya, Pak, dia bisa beli dan bisa jual. Dan pada saat beli harga naik kita untung, turun kita jual juga untung, maka yang bermasalah biasanya adalah pola pikirnya. Itu karena saking mudahnya bisnis ini, lalu diterangkan tuh selalu profit terus, lalu ini juga seperti permainan gitu loh. Kalau nggak naik ya turun gitu. Ya, Ada yang lain, persis seperti kalau nggak mau dibilang perjudian ya permainan lah ya Pak ya. Banyak orang selalu berpikir bahwa pola pikir yang salah itu adalah uang kecil bisa menjadi besar. Coba kita bahas satu-satu. Trading forex ini sebenarnya mudah, ya tapi tidak untuk semua orang gitu loh. Kenapa? Karena modalnya itu harus cukup, Pak. Dan modalnya ini juga nggak boleh modal yang terpakai untuk operasional. Dia harus yang idle money, karena memang resikonya cukup tinggi di bisnis ini. Dan banyak orang mengatakan mudah, sebenarnya tidak juga karena orang tersebut atau trader atau investor harus bisa membaca pasar. Kalau tidak bisa membaca pasar, tentunya ini bukan menjadi instrumen keuangan, nanti jatuhnya perjudian. Hati-hati. Dan dikatakan tidak untuk semua orang, kenapa? Karena kita mempunyai suatu karakter yang berbeda. Karakter inilah sebenarnya tidak bisa untuk semua orang bisa masuk ke bisnis ini. Karakter yang orang yang teliti itu bisa masuk. Kadang-kadang kan kita suka profit banyak gitu ya. Kadang-kadang juga suka cepat hilangnya juga banyak. Ya banyak orang mengatakan itu keberuntungan pemula. Tapi dalam jangka yang waktu yang lama, pada saat kita karakter yang nggak cocok, maka biasanya kita akan mengalami kerugian. Makanya harus mencari suatu metode yang cocok dengan karakter kita. Jangan pernah kita menggunakan suatu metode yang nggak cocok dengan karakter kita. Itu pasti tersiksa tuh, nggak bisa tidur. Dan bisa ngimpi-ngimpi tuh gara-gara harganya naik dan turun tentunya. Lalu kalau kita bicara masalah pola pikir yang salah, itu adalah bisnis ini kan selalu profit. Padahal kita sudah tahu yang namanya profit itu garis lurus sama risiko. Makin besar profitnya, risikonya juga ya. pasti besar juga. Jadi yang perlu kita garis bawahi di dalam bisnis ini adalah bukan berapa besar profitnya, tetapi berapa besar kita bisa mengendalikan risiko. Karena pada saat kita sudah bisa mengendalikan risiko, maka profit itu tinggal tunggu waktu, bukan tinggal tunggu nasib. Ini yang harus perlu kita ubah pola pikirnya di dalam trading forex.
Selain itu adalah biasalah kita ngomong kebanyakan ini adalah suatu permainan gitu kalau nggak naik turun. Makanya kadang-kadang adrenalin kita kan naik terus ya Pak ya. Pada saat kita profit, besoknya kita profit sedikit nggak mau. Maunya lebih banyak dari kemarin. Kebetulan kita juga dapat akhirnya kita open lagi kepingin yang lebih besar lagi. Nah ini membuat kita tidak pernah bisa untuk berhenti di bisnis ini karena adrenalinnya naik terus gitu loh. Yang perlu dipahami, forex ini itu bukan suatu permainan tetapi instrumen keuangan di mana instrumen keuangan itu banyak sekali faktornya yang harus kita perhatikan. Bukan berarti bahwa dengan melihat grafik masalah ini akan selesai semuanya. Bukan berarti kita membaca berita masalah ini selesai semuanya. Kadang-kadang kita lupa dengan masalah waktu. Yang namanya instrumen keuangan itu punya tempo gitu ya. Kalau Pak Joshua naruh uang di bank, kan kalau ditanya mau depositonya mau yang berapa, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah pada term itu kan nggak boleh diambil, kalau diambil kena penalti. Nah, karena mudahnya, sangat liquidnya di pasar ini, sehingga kita melupakan bahwa yang namanya trading itu menjadi suatu permainan. Dan Bapak dan Ibu, tentunya yang sering terjadi di dalam pikiran kita adalah kita pakai uang kecil nantinya bisa menjadi besar. Ya, memang mudah dari uang $100 menjadi $200 itu mudah sekali, Pak. Tapi permasalahannya bisa nggak dari 100 miliar menjadi 200 miliar? Itu pasti takut. Jadi pada saat kita menggunakan uang yang kecil, kita katakan itu baik. Pada saat kita menggunakan uang yang besar, metodenya tidak diubah, gitu kita mulai takut. Nah, perlunya suatu metode yang sesuai dengan karakter kita dan mau uang kecil dan uang besar itu sama metodenya, itu juga penting. Jadi hilangkan yuk kata-kata bahwa pakai prinsip ekonomi aja. Uang sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Iya kalau uangnya kecil gitu. Kalau uangnya besar dijadikan lebih besar lagi. Pasti menakutkan. Semuanya. Kapan kita harus berhenti trading? Saat pola pikir kita salah. Yang seperti tadi saya jelaskan di atas, itu suatu pola pikir yang salah. Nah, pada saat pola pikir kita yang salah, kita nggak akan bisa mengembangkan uang. Karena trading itu tujuannya mengembangkan uang, bukan menghabiskan uang. Jadi, kalau udah pola pikirnya sudah mulai salah, yuk kita berhenti untuk trading. Dan yang kedua itu pada saat kita tidak tahu arah pasarnya mau kemana, itu juga kita harus berhenti. Jadi kadang-kadang setiap kita buka laptop, kadang-kadang kita buka handphone, kita kepingin banget ada open posisi, open posisi, open posisi gitu ya. Yuk jangan pernah seperti itu gitu. Karena di dalam setiap pergerakan market itu ada yang uptrend, downtrend, sama sideways gitu ya. Nah, kita jagonya di mana nih? Kita jagonya pada saat harga lagi trending, harga sedang uptrend atau downtrend, karena metode kita biasanya pakai breakout misalnya. Ya pada sideways ya jangan ikutan ya, repot nanti gitu ya. Kalau kita biasa menggunakan yang sideways, tiba-tiba market bergerak trending, jangan langsung kita paksakan. Atau metode kita memang tidak bisa untuk menghadapi suatu yang namanya berita besar. Ya sebaiknya jangan trading pada saat ada berita yang sangat besar gitu. Metode-metode ini penting sekali karena kita akan tahu kapan kita harus berhenti. Karena semua orang pasti sudah tahu, nggak ada satu metode pun di dunia ini yang valid gitu loh. Tidak ada yang sempurna. Karena tidak sempurna, maka lebih banyak kita kadang-kadang harus menunggu dibandingkan dengan entry. Bapak dan Ibu, kapan lagi sih kita harus berhenti trading? Kalau udah salah posisi, kadang-kadang kan kita udah salah posisi, kita ngotot ya Pak ya. Ya kita averaging aja terus gitu. Pada saat kita open lagi, open lagi, open lagi karena emosi yang naik, ini harusnya turun gitu. Jadi ada atas dikit, kita masuk lagi. Atas dikit, ya ada waktunya kita harus berhenti. Jadi ada waktunya kita harus bilang sama jempol jangan mencet terus. Kalau di laptop itu kita ngomong sama telunjuk kita, yuk puasa yuk gitu ya. Puasa ngeklik gitu. Kadang-kadang inilah yang membuat akhirnya kita menjadi overtrade. Karena kita nggak mau ketinggalan momen. Momen itu selalu ada kok. Peluang itu selalu ada. Yang nggak selalu ada itu uang gitu. Jadi Anda mau peluangnya hari ini, besok,
lusa ada, itu pasti ada, kecuali Sabtu Minggu aja Pak ya. Tapi kalau yang forex itu dia peluang itu selalu ada dari tahun 1970-an sampai hari ini. Harga itu ya naik dan turun gitu loh. Yang hilang itu kan tradernya sama investornya. Harganya kan nggak pernah hilang, peluangnya selalu ada gitu loh. Dan satu lagi, kapan kita harus berhenti Pak Joshua? Itu pada saat kita belum menemukan metode yang cocok dengan karakter kita. Jadi nggak mungkin di seluruh dunia itu mempunyai suatu metode yang sama. Nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena karakter kita beda-beda. Itu sebabnya ada yang senang dengan swing, ada yang senang dengan daily trade, ada yang senang dengan position trading, ada yang senang dengan scalping gitu ya. Macam-macam, Pak. Itu kenapa? Karena karakter kita berbeda-beda gitu. Cari yang cocok, bukan cari yang kepingin cepet gitu loh. Kadang-kadang kan kita kepingin cepet gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita akhirnya harus kehilangan uang banyak. Karena teorinya adalah yang cocok dengan karakter kita, bukan cocok dengan keuntungan kita atau profit kita. Enggak, cocokologi itu jatuhnya ya. Nah, pertanyaannya adalah, yakin nih Desember akan naikkan suku bunga? Kan katanya, wah, The Fed ini kan kalau ngomong pasti dilakuin. Dia kan pernah ngomong di bulan Juni, saya akan naikkan suku bunga 2 kali lagi gitu. Dia naikin di bulan Juni, lalu satu lagi di akhir tahun. Nah, ternyata ini sudah sampai di bulan November, dia baru 1 kali naikin, dia harus ada 1 kali lagi. Apakah terjadi pada tanggal 13 Desember? Banyak pengamat mengatakan bahwa kalau udah mulai Desember mah nggak akan dia naikin suku bunga, lempeng-lempeng aja biasanya. Keadaan inilah yang akhirnya membuat para pelaku pasar langsung melakukan risk on gitu. Risk on itu adalah para investor mulai melakukan suatu pembelian saham kembali, masuk ke dalam area yang berisiko. Kan kita udah tahu kalau kita beli saham itu kan berisiko gitu ya. Maka itu sebabnya di minggu kemarin itu mulai dari Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 itu naik semuanya. Kenapa? Karena The Fed kayaknya nggak naikin suku bunga nih di akhir tahun. Maka telah risk on-nya. Nah, tapi pada awal minggu tiba-tiba para petinggi The Fed ngomong gitu ya. Ngomongnya agak-agak rese lagi ya. Karena kemarin itu kan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal ketiga naik nih 4,9, itu kan terlalu besar angkanya gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ekonomi Amerika baik-baik saja gitu loh. Jadi wajar dong kalau ada 1 kali lagi kenaikan. Inilah yang akhirnya membuat pasar menjadi mereka, oke, tandanya Amerika masih lebih bagus dibandingkan negara lain ya gitu ya. Akhirnya dolarnya kemana-mana. Dan kita juga harus tahu bahwa dengan suku bunga yang tinggi itu sebenarnya akan membuat risiko terhadap terjadinya resesi. Jadi kalau suku bunganya terlalu tinggi, kita lihat deh dari sejarah bahwa pertumbuhan ekonomi itu pasti hancur gitu loh. Nah, kalau hancur itu pasti terjadi resesi, dan kalau terjadi resesi, ke depannya banyak para pengamat mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat akan down, akan mulai memburuk. Benar apa enggak? Yuk kita lihat aja nanti.